Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'du. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa ala kulli wa ashabihi wa tabi'ihim lahum bi ihsan tsumma ila musannif al-kitab. Syekh Abi Zakaria Syekh Zainuddin Al-Malikari annama tahu syauhu bima fi sakin jannah wa yu'id barakati wa karamati wa man haduru hadzal majlis mubarak al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Furu'un ya, furu'. Aku wingi mari ngombe teh iki semari langsung. Hah? Jodoh teh. Sing jodoh teh. Nah ya. Mesti mari ngombe teh kuwi mang balik ning kamar wis ndak flu nang kan. Saya kira sudah flu. Lah ya. Ampuh tenan. Sapa sing gawe sapa? Balkis. Askai mulai macok-macok nih. Lah ya. Iku lek gawe teh iku karo deres karo Bismillahirrahmanirrahim. Qalan musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi fa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Furu'un. Monggo benar ya Mas Udi, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Furu'un utawi iki iku pira-pira cabang masalah. Ai tahtawi ala khamsati furu'. Di sini ada 5 masalah yang dimuat dalam satu bab atau satu furu' di sini. Yahrumu haram apa atasrihu terang-terangan. Apa atasrihu nggawe terang-terangan. Bi khidbatil mu'tadati kelawan ngelamar wong wadon sing iddah. Bi khidbatil mu'tadati kelawan ngelamar wong wadon sing iddah. Wal muradu huna ay muradu bi tasrih ma yaqta'u birrahbah fin nikah. Wa mithlu tasrih biha an-nafaqah fi zamanil iddah kama yaqu katsiran fa huwa haramun. Maksudnya tasrih itu apa? Tasrih itu memang secara tegas orang itu melamar wanita yang sedang masa iddah. Ini haram. Nah, lamaran yang dimaksud itu yang disebut sebagai khitbah bitasrih
itu mayak ta'u birrohbah fin nikah, setiap kata-kata atau ucapan atau apapun lah, boleh bisa juga perbuatan yang memang tegas menuju kepada kecintaan dia atau keinginan dia untuk menikahi. Contoh dek kene di anak iku an-nafaqah fi zamanil iddah. Ana rondo. Ngerti rondo ya? Nur Aini itu kalau janda itu bahasa di rumahmu itu apa? Lek cara Jawa kan rondo. Janda. Dada istilah. Nah, ada. Nah, rondo-rondo janda-janda duduk Nur Aini sing janda ndak. Nah, Nur Aini sih belum nikah. Ya termasuk tasrih bil khitbah bil fi'li malan. Ini adalah si laki-laki ini sudah membuat berusaha mendekatinya dengan cara memberikan nafkah dia. Jadi bulanane iku sedikei karo wong iku. Atau moro-moro ada wanita yang janda di omahe moro-moro ana wong lanang nggawa make up, nggawa ditumbasne make up, ditumbasne atau diwehi amplop isine duit. Atau ditransferi, biasanya saiki transferan. Ono transferan masuk no. Nah, tapi niatnya memang ada indikasi bahwa dia ingin menikahi no. Nah, itu haram itu ketika perempuan di situ statusnya masih iddah. Min ghairihi saking saliyane khotib. Saking saliyane wong kang khitbah. Berarti dari suami orang dari istri orang. Suami orang ini berarti. Raja'iyatan kanat au bainan. Raja'iyatan iku iddah raja'iyah, iddah tolak raja'i, iddah raja'iyah. Raja'iyah maksudnya bisa kembali. Sing nomor 77 min ghairihi kharaja bihi ma idza kanat mu'taddah minhu fa innahu yajuzu lahu an yusriha bil khitbah. Lain halnya ketika memang dia itu tasrih bil khitbah pada wanita yang masih iddah, tapi iddahnya itu dari dia sendiri, artinya bekas bojone. Ya dia itu suaminya, kemudian dicerai, kemudian masih iddah, dia tasrih untuk, yaitu berarti indikasi untuk rujuk. Raja'iyatan iku iddah raja'iyah kanat ono opo iddah au bainan utawa bain. Ditolakin sebab tolak au faskin utawa fasah au mautin utawa mati. Nah. Wa yajuzulan menang apa ta'ridu mentoaken tegese kiasan. Biha kelawan khitbatul mu'taddah fi iddatin ing dalam iddah wa yiri rajaiyatin kang duduk iddah rajaiyah. Ini cabang yang kedua. Tetapi apabila itu memang perempuan itu sedang iddah tapi bukan iddah pada iddah selain iddah rajai. Nah, boleh ditakrid. Takrid itu seperti sindiran, kinayah atau apa yang ngaran ya, kode. Ada kode-kode tapi tidak tegas. Takrid itu tidak tegas seperti tasrih. Wa utawi lafat ta'rid iku ka anti jamilatun. Anti utawi sira wadon. You iku jamilatun. You are beautiful. Dek sampean kok wayu mendek. Anti utawi sira wadon iku jamilatun wong ayu. Warubaro hibin fiki lan pirang-pirang wong kang seneng fiki marang sampeyan. Marang sliramu, Dik. Kok akeh men to sing seneng karo sampeyan.
Sampeyan kok wayu, mari dipegat bojomu kok wayu ngono. Ya man ya ora oleh ngono man, Rahman ya. Ya sine oleh takrit tapi iki mlebune takrit. Khitbah takrit. Kode-kode. Wala yahilunan ora halal apa khitbatul mutallaqati ngelamar wong wadon sing ditalak minhu saking khatib salasan kelawan talak telu. Talak tilu. Tidak halal melamar wanita yang statusnya itu tertalak darinya dengan tolak 3. Hatta tatahallala karena ada kewajiban harus dinikahi oleh orang lain dulu. Hatta tatahallala sehingga bisa jadi halal sapa muthalaqah wa tanqadhiya lan dadi entek atau habis apa iddatul muhallili iddahe muhallil. Artinya si wanita itu harus ada muhalil dulu baru bisa dinikahi lagi olehnya. Intolaqa rajaiyan intolaqa lamono nolak sapa khatib rajaiyan kelawan tolak rajai. Tapi tolak rajai ping 3. 3 kali ma jatuhe bain kubra. Wa illa lamono ora tolaqa rajaiyan jaza mengko wenang apa at-ta'ridu ta'rid khitbah bi ta'rid fi iddatil muhallili ing dalam iddai muhallil. Wa yahrumu ladhi haram ala alimin ing atase wong kang ngerti bi khitbatil ghairi kelawan nglamare wong liya. Iki dirungokne iki sing lanang-lanang iki. Haram hukume bagi orang yang tahu untuk melamar miliknya orang lain. Wal ijabati lan wis den ijabahi utawa wis disetujui, wis di ACC lahu kanggo ghair. Apa sing haram apa khitbatun nglamar ala khitbatiman ing atase lamarane wong jazat kang wenang apa khitbatuhu khitbahe man jazat. Wa in kurihat senajan to dadi makruh apa khitbatuhu. Nah, kalau ada orang yang dia tuh sebenarnya sudah tahu bahwa si Zainab itu memang dilamar oleh orang lain dan itu sudah ditompo itu diterima. Pinangan dia itu diterima. Nah, si orang ini itu kalau sudah mengetahui itu hukumnya haram untuk melamar lagi. Gak oleh mergo hadise nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yabi'a ba'dukum ala bayi ba'din wala yakhtubar rajul ala khitbati akhihi. Tidak boleh laki-laki itu melamar pinangan laki-laki, pinangan saudaranya, pinangan orang lain. Itu tidak setia kawan itu. Nah, tapi ini orang yang bagi orang yang alim ya, yang ngerti. Nah, lalu siapa yang muktabar? Kindak taklikan 81. Nomor 81 manil mu'tabaru bi ijabatil khitbah. Siapa yang dianggap di dalam ijabatul khitbah? Siapa yang mengiyakan di dalam khitbah? Ini ada perincian. 1, yang mengiyakan adalah wali yang kana zaujatu mujbaratan. Bila mana memang si perempuan itu memang diijbar oleh wali, maka yang menyetujui cukup wali. Persetujuan dari si anak perempuan atau putrinya itu tidak berpengaruh ketika memang wali berkehendak untuk ijbar. Ya, nah. Sylvia misalnya, Sylvia itu orang kena ya kan bimbing ya. Ya mergo ning pinggir malah konangan. Sylvia misalnya
Sopo iku? Hah? Oh. Iku Kiai Mas Budi. Oh ya Zid. Oke Mas Budi. Oh. Nah, misalnya Ning Sylvia ini mau dijodohkan sama bapaknya dengan Kiai Mas Udi. Masya Allah. Apa kurangnya Kiai Mas Udi ku ya? Masya Allah. Ganteng iyo, sugih iyo, sarjana iyo. Terus apa nih? Ngaji kitab yo iso. Mahat Ali soalnya. Sama bapaknya Sylvia itu dianggap Sylvia dengan Kiai Mas Udi itu sudah sekufu. Nah, tapi ketika ditanya, Neng Sylvia, kamu sudah punya calon, kamu sudah punya pandangan. Nak, kamu sudah pandangan apa belum? Sudah ada pandangan. Kamu itu sudah waktunya menikah. Sudah ada pandangan atau belum? Jawabannya karena Sylvia itu orang sing menengan maksudnya. Nah, menengan akhirnya dereng tak rabekno karo Kiai Mas Udi ya. Wonge wapikan. Ganteng. Nah, itu cukup dengan persetujuan dari walinya saja tanpa dari putrinya. Karena itu pada saat ini statusnya wali sedang mengijbar, sedang memaksa. Yang kedua zaujah ingkanat ghaira mujbarah. Yang kedua persetujuan itu adalah dari si putrinya atau si perempuan bila mana dia itu tidak diijbar. Berarti ini orang yang biasa-biasa saja lah. Biasa-biasa kayak. Nah, dilarang hari Ahad itu hari Ahad setelah Syawal, Kiai Mas Budi pergi ke rumahnya Ning Sylvia. Rumahmu mana Sylvia? Mojokerto. Dari Mas Budi kundi? Pasuruan ke Mojokerto. Nah, niatnya seperti itu, niatnya mau melamar Ning Sylvia. Walinya kemudian yos apa jare Sylvia wae, soalnya Sylvia sing nglakoni. Nah, berarti itu cukup persetujuan dari Sylvia. Bareng ngono ngapunten Bah, kula kadose kok mboten cocok makale Mas Budi. Kula kok kadose kok mboten cocok, soalnya tiangnya kok kurus. Kula niku ngertos Kiai Mas Udi, saya tuh tahu Kiai Mas Udi dulunya itu kalau ngaji sering telat. Kula kok mboten cocok Bah ngono. Ya wis ndak apa-apa ngono. Nomor 3 az-zaujah ma'al wali. Az-zaujah ma'al wali atas persetujuan si putrinya dengan walinya. In kana al-khatibu ghairu kuf'in li anal kafa'ah haqqun lahum ma'an. Bila mana laki-laki yang melamar itu memang tidak sekufu. Nah, karena kafa'ah itu adalah hak bagi dua orang itu secara bersamaan, secara beriringan. Apabila memang si laki-laki yang melamar itu tidak sekufu dengan dia, tapi dia ridho, berarti kafa'ah menjadi gugur. Ya, kafa'ah menjadi gugur. Nah, ana wong jenenge Slamet. Ana wong jenenge Slamet umure wis 30. Usianya 30, dia berasal dari orang yang biasa-biasa saja. Tapi dia punya kambingnya 4. Jadi kerjaannya sehari-hari ya ngarit ngono kae. Ngarit kok isuk sore ngarit tok ngono.
Dia sholat ya oleh eling, ora eling ya ora sholat, Jumatan ya ora tahu. Tapi lek ben minggu mesti ngopi. Berarti rutinannya apa? Mingguan tutup Jumatan. Lek Jumatan dia tidak tahu sholat Jumat, tapi lek mingguan iku sregep ngopi. Warungnya ning pinggir kali ngono kae, di pinggir-pinggir sungai. Mau melamar, lah dia punya nyali karena dia melihat di pinggir sungai itu ada sosok wanita cantik, mengendarai motor baru beli nasi goreng, misalnya pulang ke rumah. Iku sapa iku? Anake sapa iku? Iku anake iku anake Kang Yazid iku. Anake Kang Yazid. Iku anake Kang Yazid. Oh ya Yazid sing omahe iku to, kono iku to. Iya, nyapa Pak? Anake kok wayu ngono. Sapa jenenge ngono? Anak Kang Yazid jenenge Halimah. Oh Halimah jenenge kok apik Arab-Arab ngono. Tapi kok isih cilik ngono. Iya Kang, dekne Halimah anak Kang Yazid iku isih sekolah, isih kuliah semester 4. Ya usianya sik 17 tahun sih an. Sik bar gawe KTP sih an. Tapi aku kok kepengen nikahi ngono. Yo jajal dhewe ngono. Nah, lah Kang Yazid si bapaknya itu dengan si Halimah putrinya itu santri. Podo-podo santri. Yo ndak sekufu karo brandalan. Ya Halimah ya. Kok sekufu ora? Boten. Iya. Nah, iku sing mau menyetujui dan menolak ya si zaujah ma'al wali. Tapi lek Halimah iku ridho. Ridho ngono kuwi. Ya berarti sing sabar ae ngono. Dongakne muga-muga waras ngono. Karena biasanya begitu. Yo ana ngono iku ada ya. Ya berabi ngono iku waras ngono. Ya mungkin sebelum nikah dia sedang gila, sedang junun. Sabare nikah iku jare obate junun iku nikah. tambah gendeng. Terus Sayyid itu bagi budak, Sayyid Ma'al Ahmad, Sultan. Sultan pemerintah atau wali hakim lah sekarang. Ingkanatil mar'atu majnunah balighah wala abalaha wala jadalah. Nah, pemerintah dalam hal ini kalau di Indonesia adalah wali hakim atau wali hakim di Indonesia itu adalah kepala KUA. Kepala KUA dia berhak untuk menyetujui perempuan yang itu statusnya memang dia gila tapi sudah balik, ndak duwe bapak, ndak duwe mbah. Nah, Ndi Mam. Wa in kurihat saiki waqad suriha. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad suriha lan teman-teman dan pertelaaken dan tegasaken dan pertelaaken khabarin ndi. Wa khabare kari. Waqad suriha lan teman-teman dan pertelaaken lafzon kelawan ngangge ucapan. Lafzon kelawan ngangge ucapan apa bi ijabatihi oleh menyetujui neman, oleh nyembadani man. Illa biiznihi kejaba kelawan izine manjazat khitbatuhu. Manjazat khitbatuhu iku maksude khotib awal, pengkhitbah pertama. Lahu maring alim iku maksude khotib sani, pengkhitbah kedua. Min ghairi khaufin saking ora onone kekhawatiran, wala hayain lan ora isin. Au bi iradihi utawa kelawan berpalinge khotib awal. Berpaling ku basa Jawane apa ya?
mengo itu kan noleh maksudnya atau ya maksudnya i'rad berpaling. Mengone khotib awal berpalingnya khotib awal contohnya keantola kaya dene yen to wis suwe apa az-zamanu mongsone ba'da ijabatihi ing dalam sakwuse oleh den ijabahi khotib awal. Setelah disetujuinya, setelah adanya persetujuan kepada khotib awal. Wa minhu lan iku tetep saking contone i'rad safaruhu tawi lelungane khotib awal al-ba'id kang adoh. Nah. Jadi bisa dengan cara itu bisa khotib tsani di sini, khotib tsani yang dia itu tahu bahwa wanita itu telah dikhitbah oleh khotib awal, boleh untuk mentasreh khitbah secara tasreh dengan ucapan illa biidnihi, kecuali memang harus mendapat izin, atau dalam arti kebolehan itu harus mendapat izin dari khotib awal. Silahkan khotib awal itu silahkan kalau kamu mau mengkhitbah. Tapi dene iku kepengen menguji. Si wanita ini, si Siti ini sudah tak lamar. Dia anaknya ya pengusaha lah, atau anaknya kepala desa. Si Siti ini sudah tak lamar. Kamu kalau mau coba-coba ngelamar silahkan saja lamar. Pasti kamu akan ditolak. Nah. Tapi kalau seperti itu, kalau ada ancaman itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Harus dengan keikhlasan daripada khotib awal, monggo. Kalau mau ngelamar nggih monggo. Tapi tidak boleh, dalam tanda kutip, tidak boleh ada kekhawatiran. Khawatir itu maksudnya khawatir nanti akan berpindah setelah dikhitbah oleh khotib tsani, karena lebih ganteng khotib tsani, lebih gagah khotib tsani. Waalaikumsalam. Nah, santri ini lebih santri khotib tsani misalnya. Lagi khotib tsani. Lagi khotib tsani teko. Lebih ganteng, lebih alim. Nah. Akhirnya berpaling ke khotib tsani, tapi tidak boleh ada kekhawatiran dari khotib awal. Artinya khotib awal itu harus benar-benar ridho, ikhlas. Atau karena si khotib awal berpaling, mari dilamar lungo itu apa? Bepergian jauh, minggat. Ternyata minggat dalam rangka untuk minggat. Minggat itu bahasa Indonesia. Kabur. Dalam rangka untuk kabur, melarikan diri. Tidak ada kabar, di WA centang 1, di telepon tidak bisa, nomor tidak aktif, atau WA-nya diblokir misalnya. WA-nya diblokir, keluarganya itu rumahnya jauh dan tidak bisa dihubungi. Nah, itu bukan tidak ada kabar lah. Sementara si perempuan yang sudah terlanjur menerima, laki-laki itu merasa digantungkan. Nah, merasa digantungkan, ya tidak tahu kapan. Misalnya hari H-7, seminggu sebelum akad nikah, tanggal akad nikah, tapi kok tidak ada apa-apa. Misalnya seperti itu. Itu boleh langsung tancap gas, khotib tsani langsung tancap gas. Tidak apa-apa. Tapi harus benar-benar ada i'rad yang yakin, tapi yang yakin. 85 kok. Hatta tusyhada qara'inu ahwalihi bi'radihi. Nah, sampai benar-benar dapat disaksikan diketahui adanya indikator-indikator. Tapi lah tidak ada apa-apa, moro-moro si khotib tsani menyangka bahwa khotib awal sudah i'rad, tapi memang tidak ada tanda-tanda. Itu tidak terbukti atau tidak ada buktinya. Maka tertolak, tidak bisa. Ya semoga yang perempuan-perempuan itu mendapat calon-calon yang baik lah. Baik-baik, soleh-soleh.
yang benar-benar pasti, memberi kepastian. Waman utawi wong ustusyira kang den jaluki rembug sapa man, ustusyira kang den jaluki rembug utawa den jaluki musyawarah sapa man, orang yang dimintai musyawarah fi khatibin ing dalam masalah khatib, masalah wong kang khitbah, au nahwi alimin utawa musyawarah ing dalam sepadane wong alim iki mang, yuri tukang ngarepaken sapa mustasyir. Mustasyir itu orang yang mengharap untuk musyawarah. Yuri tukang ngersakaken sapa mustasyir al ijtimaa ing kumpul bihi kelawan nahwu alim. Iku zakaro nuturaken sapa man ustusyira utawa mustasyar wujuban kelawan wajib nuturna masawiyahu ing pira-pira keelekane khatibin au nahwi alimin. Bihi itu rujuknya bisa bihi kelawan khatibin au nahwi alimin ya. Yuridul istima'a bihi ay kelawan khatibin au nahwi alimin. Iku zakaro nuturaken sapa man ustusyira wujuban kelawan wajib masawiyahu ing pira-pira eleke khatibin au nahwi alimin. Disudkan kelawan bener, harus jujur. Badlan krana paring lin nasihati marang nasihat al wajibati kang wajib. Ketika sampeyan dimintai tolong untuk musyawarah dengan wali misalnya. Sampeyan dimintai tolong untuk musyawarah dengan walinya si perempuan untuk menentukan atau paling tidak mendeskripsikan, ini ada khotib, ada nahwi alim, ada khotib awal, ada khotib tsani. Nah, yang mana wali di sini kepingin untuk berkumpul dengan Anda dalam rangka untuk membahas itu. Maka sampeyan itu harus menyebutkan kejelekan-kejelekannya, keburukan-keburukannya, aib-aibnya dengan jujur. Dalam rangka apa? Badlan nasihat al-wajibah. Dalam rangka memang tujuannya adalah untuk memberikan nasihat yang sifatnya wajib. Nah, ay dzikrul mustasyar wujuban masawiyahu ay uyubu khatib au nahwi alim asyariyah wal urfiyah kal faqri wa taktir. Kayak ini misalnya orang itu fakir atau pelit dengan jujur bisitkin bi an yakuna madzakaruhu maujudan fil mustasyar anhu. Nah, dan ini kata Said Al-Bakri di bawahnya itu nomor 88. Wa alam anna dzikral mustasyar al uyuba laisa minal hibah al muharramah. Ini bukan termasuk hibah yang diharamkan. Bal huwa min babin nasihah. Nah, karena ini berkaitan dengan orang yang akan melamar atau orang yang akan menikah. Tujuannya musyawarah adalah mencari baiknya. Misalnya ada dua orang, atau ini juga berlaku bagi siapa saja lah, baik itu ya orang yang melamar. Ada dua orang, satu namanya Selamat, dua namanya Yazid misalnya. Satu namanya Selamat, usianya 30 tahun. Dia usahawan, punya kambing 20. Laris ketika mau Idul Adha. Itu pasti beli kambingnya ke sana. Kaya, punya mobil Fortuner 1. Rumahnya tingkat 2, tapi dia tinggal sendiri. Karena bapak ibunya sudah dibelikan rumah, misalnya di sebelahnya. Lawannya adalah Yazid versus Yazid. Yazid ini sarjana, santri Mahat Ali,
Setiap hari dia sarungan, kopiahan, gantengnya ya pas-pasan. Secara postur fisik juga oke. Agamanya bagus. Dia sering apa? Dia kesibukannya adalah dia kesibukannya menulis kitab misalnya. Karena dia pernah mengomandoi lajnah tahqiq turas. Akhirnya diamalkan di masyarakat orang-orang dekat Yazid itu adalah kiai-kiai, gus-gus, ulama-ulama, habaib. Tapi orang dekatnya Slamet itu usahawan, pebisnis, konglomerat seperti itu, yang memang secara agama kurang. Nah, dua orang ini mau melamar Kolbi. Saya selaku walinya Kolbi minta tolong kepada Gus Yakin, karena saya itu best friend dengan Gus Yakin, teman dekat. Podo-podo kiai ini misalnya. Akhirnya konsultasi, lah ternyata Gus Yakin itu kenal dua-duanya, kenal Yazid ya kenal Slamet. Tapi Gus Yakin ini tidak boleh memenangkan Yazid hanya karena itu konco nih, ndak oleh. Sohib. Gus sohib. Konco dhewe mosok ndak dimenangno. Konco dhewe. Harus benar-benar objektif. Akhirnya Gus Yakin itu ya bilang apa adanya. Slamet itu usianya 30 memang sudah tua. Kayaknya kalau sama Kolbi yang usianya masih 20, 21. Usiamu piro? 20 apa 21 apa 25? 16. Ya. Misalnya usianya sedang menginjak 20 tahun. Nah, sama saya sudah tak suruh untuk nikah wis. Timbangannya gendakane nikah ya. Nah, nikah ya. Ternyata 1 bulan kemudian setelah saya bilang Kolbi untuk nikah, ternyata 2 orang datang. Yazid sama Slamet tadi. Nah, saya musyawarah sama Gus Yakin tadi. Nah, Gus Yakin gimana Pak Slamet itu? Kan sudah bapak-bapak ini ya. Pak Slamet itu ya memang sudah tua, usianya 30. Kalau secara postur tubuh ya tinggi besar, dia usahawan, kaya. Tapi iku agamanya kurang. Nah, secara rumah bagus karena dia sudah bisa membeli rumah sendiri 2 tingkat, ya sultan lah di daerahnya. Nah, mobilnya Fortuner 1. Peternak kambingnya ada 20 lebih. Nah, tapi ya begitu. Nah, dia masih jauh dengan agamanya maksudnya. Nah, jauh dengan agamanya. Tapi semisal kalau Kolbi itu menikah dengan si Slamet, itu apa saja yang dibutuhkan oleh Kolbi pasti keturutan. Mau bulan madu ke hotel mana? Oke. Mau liburan kembali? Oke. Mau liburan kemana saja? Oke. Nah, yang kedua kalau Yazid itu, Yazid itu usianya 24 tahun misalnya. Yazid itu usianya 24 tahun. Niku rencang kula. Itu teman saya dulu ketika ngaji di Mahat Ali. Nah, itu teman saya. Saya tahu betul baik buruknya dia sak bobrok-bobroke Yazid itu saya tahu betul.
Karena satu kamar dengan dia. Yahya Zaid itu santri, dia pandai menulis kitab, karya-karyanya juga sudah banyak, ada 5 lebih. Kitab-kitabnya laris manis dikaji di beberapa pesantren. Nah, cuma ya penggayaannya sarungan ngono kae. Sarungan. Sementara Kolbi itu pengennya ya laki-laki yang modis, sing gaul loh, cewek sarungan tok. Misalnya, nah, tapi agamanya baik, santri agamanya baik banget, agamanya sangat baik. Cuma ya begitu, ganteng tapi ora ganteng nemen. Lek disebut ganteng ya ndak iso, disebut elek ya ndak. Pas-pasan, ya sih ya. Pas-pasan. Ya seperti itu, tapi iku kelebihannya agamanya baik, keburukannya sudah disebut nih karo yakin. Jadi itu ya corong ganteng tapi ngeten bang. Corong ganteng iku gantengnya ora patek ganteng, elek ya ora patek elek, pas-pasan lah. Moderat berarti. Wajahnya wajah moderat. Ya ora ganteng ya ora elek. Tapi lek turu ngorokan, jadi ndak pernah pakai parfum, adusnya sedina ping pisan misalnya. Dia sering sekali mandi di tengah malam misalnya. Nah, iku LLS disebutno kabeh karo Gus Yakin. Itu objektif, itu bener itu Gus Yakin. Karena ini jangka panjang untuk kebaikan si Kolbi. Nah, kamu kira-kira pilih yang mana, Abi? Oh iya, terima kasih, no. Terima kasih Gus Yakin atas nasihat-nasihatnya. Saya kira itu sudah bisa saya pertimbangkan untuk sudah saya pertimbangkan dengan anak saya Kolbi. No. Iya, Dok. Kamu pilih yang mana? Dilalah jawabannya Kolbi, ndak dua-duanya. Yes, angel. Ya Allah. Tapi le sampean ya sing perempuan-perempuan kan sifatnya itu kan memang apa? Kalau laki-laki kan memang berusaha. Kalau perempuan itu menerima atau tidak. Sing ikhtiar iku sing laki-laki, sing bagian ijabah atau tidak ijabah itu perempuan. Tapi yang perempuan itu harus benar-benar bil ilmi ya. Ijabah itu harus benar-benar bil ilmi. Cuma harus benar-benar mempertimbangkan banyak hal. Nah, itu nanti akan kita jelaskan kriteria-kriteria siapa saja yang baik untuk dinikahi itu setelah ini. Nah, setelah ini. Rane askan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim wa dayyinatun. Nah, iki. Ini khitabnya mar'ah ya, tapi sebenarnya juga berlaku untuk laki-laki juga. Ya cuma bahasanya dayyinah, duduk dayyin. Wa dayyinatun utawi wong wadon kang apik agamane. Ai nikahul mar'ati tegese nikahi wong wadon adayyinati kang anduweni cecekelan agama, kang apik agamane, allati kang wujidat kang den temu fiha ing dalam allati apa sifatul adalati sifat adil. Iku aula luweh utama, luweh bagus, luweh pas, luweh apa bahasa Inggris ya, luweh prefer. Nah, ya, luweh recommended ya. Luweh top, luweh jos. Min nikahil fasikoti tinimbang saking nikahi yang wadon kang fasik. Walau bi ghairi nahwi zinan, senajan to fasike iku kelawan sakliyane sepadane zina. Kenapa demikian? Lil khabari karena anane hadis al muttafaqi alaihi, al muttafaqi kang wis den sepakati apa alaihi khabar. Rupane hadis fadfar bidatidin. Fadfar mengko bungah sapa sira, beruntunglah kamu bidatidini kelawan
kelawan anduweni wong wadon kang cecekelan agama, kang anduweni cecekelan agama. Satu adalah menikahi wanita yang punya spiritualitas, religiusitas yang tinggi. Itu lebih utama ketimbang menikahi wanita yang fasikoh. Nah, itu tinggal mengaca saja sing wedok-wedok itu. Apa yang dimaksud dayinah di sini abot ya. Alati wujidat fiha sifatun adalah. Sampeyan wis rumangsa burung. Solihah jenis solihah itu. Lutfia. Piye? Sama sudah masuk dayinah apa belum? Lu. Gimana? Kamu sudah masuk kriteria dayinah atau belum? Wah, sampun. Loh, ketika sampean sudah menetapkan standar dayinah, itu berarti tidak wong lanang sing arepe nikah sampean iku wis ndak gemen-gemen iku. Bukan orang sembarangan. Oh, juga. Nah, karena saya sudah menetapkan standar yang tinggi. Nah, berarti paling enggak standarnya laki-laki juga harus tinggi. Ya toh. Makane wong wedok iku sing pinter, sing alimah, sing sholihah, sing dayinah, sing jamilah, sing apa neh? Lah ketika sampean itu menetapkan standar yang tinggi, maka laki-laki itu juga akan mengaca untuk bisa menetapkan standar yang sama. Di daerah mana itu yang ada uang panai itu, di daerah mana? Di Nur Ain tidak ada ya? Tidak berlaku uang panai seperti itu. Tidak. Sulawesi. Ramadan juga tidak ya? Tidak ada ya? Ya, uang panai itu kan berlaku sesuai dengan standarnya perempuan. Ya toh? Kalau perempuan itu misalnya lulusan S1, maharnya itu harus sekian. Kalau perempuan itu lulusan S2, itu maharnya harus sekian. Kalau perempuan itu lulusan S3, doktor atau profesor durung rabi bisa. Dia bagus sekali. Maka maharnya juga akan tinggi. Mungkin uang panai yang harus diberikan itu mungkin bisa 100 juta. Ya, kamu lihat saja, misalnya searching aja di Google itu memang terkenal seperti itu. Tetapi memang ada beberapa dari mereka masyarakat mereka yang lentur terhadap adat itu, sehingga uang panai itu hukum sifatnya tidak wajib. Nah, bagi laki-laki, tapi ini khusus biasanya yang begini yang lunak itu yang ngerti agama, dari keluarga yang memang ngerti agama. Dalam arti memang dan seperti itu sifatnya tidak mengikat. Jadi kalau misalnya laki-laki tidak mampu untuk membayar uang panai, bisa nyicil. Nah, jadi seperti itu. Ada yang harus cash langsung, kontan ketika akad nikah harus sudah ada. Coba jajal ya. Lek wong wedok Jawa-Jawa wis murah. Ya, Pak. Ya tapi sampean harus ngerteni murahe apa? Wong wedok Jawa iku paling ndak yo 5 juta, 10 juta maharnya ya. Sing perempuan iku kan khairuhunna aisaruhunna shadaqah. Aisaruhunna mahron. Sebaik-baiknya perempuan adalah yang paling mudah di dalam menetapkan mahar. Sing laki-laki, yang sebaik-baiknya laki-laki adalah yang paling pengertian. Ya Rifki ya, butuh pengertian. Iku perempuan iku saklawase iku. Ya. Ya Allah. Tapi kamu coba tanya ke bapak ibumu lah. Coba kamu tanya, kalau pulang itu sampean tanya. Bagaimana bapak ibu kalian itu chinlocknya itu gimana?
cintanya itu kok bisa ketemu, maharnya berapa, kok bisa awet. Justru yang awet-awet itu biasanya biyen-biyen ngomong biyen iku mahare mung 1 juta, kadang mung 500.000. Dan seperangkat alat sholat tapi awet 20-30 tahun. Bagus itu. Nah, sekarang artis-artis ngono kae. Mahare tiket Coldplay. Tiket Coldplay calo bisa. Malah larang. Dan dilala ketika mahar itu diberikan, mahar itu diberikan, ternyata konser Coldplay-nya tidak jadi, ditunda. Yes, remuk itu. Ya Allah, dayinah ya. Begitu juga laki-laki harus punya agama yang kuat. Dayinah dan dayin. Wa nasibatun utawi wong kang anduweni nasab ai ma'rufatul asli tegese wong wadon kang kinaweruhan asale yang diketahui asalnya, asal usulnya. Wa thayyibatuhu lan bagus asline, bagus asale. Linisbatiha krana nasabe ma'rufatul asli wa thayyibatuhu. Krana den nisbataken linisbatiha krana den nisbataken ma'rufatul asli wa thayyibatuhu ilal ulama'i marang pira-pira wong alim wasulaha ilan pira-pira wong kang solih. Iku aula luwih utama min ghairiha ketimbang sakliyane nasibah li khabari takhayyaru linutafikum. Krana hadis takhayyaru linutafikum. Takhayyaru becik milih sira kabeh linutafikum krana pira-pira manine sira kabeh. Wala tad'u halan aja nyelehaken sira kabeh ing nutaf fi ghairil akfain dalam sakliyane pira-pira wong kang ora sekufu. Fi ghairil akfain dalam sakliyane pira-pira wong kang utawa ing dalam pira-pira sakliyane wong kufu. Wa tukrahu lan den makruhaken apa bintu zina. Nikahi wong wadon nikahi anak wadon pezina, anak wadone saking wong kang zina. Maksudnya bapake sing zina. Wal fasikilan anak wadone wali sing fasik. Anak wadone saking wali sing fasik. Nah, nasibah yang punya nasab baik, kalau sekarang yo kiai dari keluarga pesantren atau sulaha. Nah, kalau sulaha, ya pokoknya ulama sulaha itu sebenarnya tidak harus mereka yang punya pesantren. Betul, memang agamanya baik, dia adalah orang alim, orang soleh. Nah, wong kang soleh kumpulono. Nah, dalam arti apa? Maksudnya didekati. Nah, barangkali dengan ikhtiar menikahi wanita yang punya nasab baik yang memang itu bapak-bapaknya itu alim, bapak-bapaknya itu adalah orang soleh, bisa ketularan solehnya. Jadi ini juga cikal bakal lahirnya kafaah ya. Di dalam bab nikah itu ada bab namanya bab kafaah. Konsep kafaah itu bukan perbandingannya bukan antara calon istri dengan calon suami. Enggak begitu. Adalah calon suami antara calon suami dengan bapaknya, dengan walinya si perempuan. Perbandingan seperti itu. Ya. Nah, makanya ini yang nasabnya bagus siapa? Ya kebetulan dia itu perempuan yang bapaknya saja kebetulan alim. Nah, makanya ini bagus ini. Nah. Tetapi ada pula dari sekian apa namanya? Tetapi ada pula yang memang mempertimbangkan pula pada aspek perempuannya. Tidak hanya pada aspek wali perempuannya, tapi juga perempuannya seperti dayinah. Dayinah itu keagamaan yang dimaksud adalah keagamaan dari si perempuan dan juga si wali. Nah, oleh karena itu pasti tidak sekufu. Ada perempuan muslimah ada laki-laki muslim mau menikah dengan perempuan muslimah tapi bapaknya itu kafir. Itu dalam mazhab Syafi'i tidak sekufu. Karena perbandingannya itu adalah calon suaminya itu muslim,
bapak dari perempuan itu kafir, maka tidak sekufu. Nah, seperti itu. Atau kalau misalnya terang-terangan itu misalnya mbahnya itu murtad. Nah, tapi dari sisi nasabnya laki-laki itu baik, semua muslim, tidak ada yang murtad. Nah, tidak ada yang kafir. Nah, itu juga tidak sekufu. Nah, itu juga tidak sekufu. Jadi ketat sekali di dalam kafa'ah. Tetapi ya kafa'ah itu sifatnya tidak mengikat. Kafa'ah itu sifatnya tidak mengikat, tidak mempengaruhi keabsahan nikah, tetapi mempengaruhi kelaziman di dalam nikah. Hanya pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, sehingga kafa'ah ini boleh kamu pakai, boleh tidak. Nah, haknya siapa kafa'ah? Hanya perempuan dan wali. Laki-laki tidak berhak untuk menentukan kafa'ah, dalam arti calon suami ini ya, tidak berhak untuk menentukan kafa'ah tidaknya, itu bukan dari laki-laki. Nah, sehingga laki-laki itu memang menang berusaha, menang memilih, tapi perempuan itu menang menolak atau menang menerima. Nah, ya, jadi kamu harus punya filteran yang bagus juga. Wa jamilatun. Nah, iki wa jamilatun utawi wong wadon sing ayu, cantik, beautiful, indah, bagus sekali dilihat, iku aula luwih utama, luwih pas, luwih jos, luwih apik li khabari karena anane hadis khairun nisa'i man tasur idza nuzirat. Khairun nisa'i di nisa khairun nisa'i utawi sak bagus-baguse nisa. Iki sampean masuk kitab ini sak. Khairun nisa'i utawi sak bagus-baguse wong wadon. Iku man wong wadon tasuru kang bisa nyenengne sapa man idzan udzirat ing dalem nalikane den sawang sapa man. Qurrata ayun. Bener. Jangan benar-benar apa namanya? Qurrata ayun itu apa bahasa Indonesia nih? Qurrata ayun itu apa bahasa Indonesia nih? Terjemahannya apa qurrata ayun? Apa Hilda? Qurrata ayun itu apa? Menenangkan hati, menyejukkan hati, pegangan hidup jari azkam, pegangan mata. Ya. Sebaik-baiknya perempuan adalah perempuan yang menjadi nyaman ketika dilihat. Ini ada lanjutan hadisnya ya, nomor 94. 94 itu apa 94 hadisun akhrajahul hakim fil mustadrak. Khairun nisa'i man tasuru idza nazara wa tuti'u idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsihi wa maliha. Mastafadal mu'min ba'da taqwallahi khairun lahu min zaujatin sholihah. Nah, jadi ulama itu tidak bisa menentukan bagaimana kriteria zaujah sholihah, mar'ah sholihah. Pasti rujukannya di sini. Rujukannya hanya merujuk pada hadis ini. Zaujah sholihah atau mar'ah sholihah itu ya man tasuru idza nazara, ketika dilihat iku nyenengno, watu ti'u idza amara, lek diperintah iku ya manut taat, wala tukhalifu fi nafsi amaliha, dia tidak berkhianat pada dirinya sendiri dan juga tidak berkhianat pada hartanya si suami juga. Malah hadis Ibnu Majah, in amaroha atau athu, lek diperintah yo taat, wa in nadhuru ilaiha sarathu, lek dilihat iku yo nyenengno. Nah iki sing rada rapenak iki. Wa in aksama alaiha baradu, lek diwayo yo gelem. Ngerti sampe diwayo, dipoligami. Lek digilir, kosem iku maksudnya digilir. Lek digilir dia menerima. Kamu tim pro poligami atau kontra poligami? Perempuan ini loh. Nanya lah benal.
Iyalah. Kontra. Kenapa? Kok kontra poligami? Gak mau diduakan. Gak mau diduain. Ya Allah. Nisa. Khairun nisa iki. Kontra. Gak ono sing setuju poligami. Setuju tak tandai tak tengeri. Ya Allah. Tapi kan ini kan memang ini kriteria zaujah sholihah apa? Kan katanya itu kan ada yang mengatakan bahwasanya jodoh itu adalah gambaran hidup. Seperti itu. Tapi di kehidupan nyata itu tidak sedikit atau dikatakan banyak bahwasanya kadang seorang suami ataupun seorang istri tidak cocok juga. Ya. Entah suaminya terlalu baik dari Kalau dikatakan jodoh secara asli itu wallahu alam bishawab. Tapi ya apa kata sampean itu benar? Menurut saya benar. Saya mengiyakan. Dalam arti jodoh itu adalah cerminan hidup. Ya pancen uripe ya ruwet tenan iku. Pancen hidupnya ruwet ya ruwet tenan. Nah, sehingga yang banyak cobaannya, yang banyak cobaan dan gampang goyahnya itu mereka yang ruwet-ruwet itu hidupnya. Sehingga akhirnya dia ketika menikah itu ya tidak berpedoman kepada prinsip-prinsip agama, sehingga yang cerai hidup maksudnya, cerai hidup ditalak, dicerai di pengadilan seperti itu bagi saya itu bukan jodohnya. Dalam arti bukan jodoh aslinya. Nah, bagi saya itu jodoh yang benar-benar asli itu apa yang ya apa yang disebutkan oleh para ulama, nikah itu adalah al-mu'aqqad bimauti ahadi zaujain. Nikah itu memang ada batasnya, ada batas waktunya, tapi batas waktunya itu sebab terpisah karena matinya salah satu di antara suami istri. Itu bagi saya itu jodoh temenan. Nah, sehingga bagi saya begini. Saya tuh mikir, ya karena dulu S1 juga masalah apa? Nikah ya. Akhirnya lah arep turu mesti kepikiran. Pembahasan rabi pegatan. Nah, seperti itu. Tidak percaya tanya Nur Aini sama Ramadan itu. Nah, sehingga ada nuansa-nuansa kebelet rabi. Berarti gojloki Pak Izzuddin itu kebelet nikah itu. Saya terima aja. No. Enggak benar. Dulu ada yang bertanya gini, loh, bagi orang Barat kenapa tidak adil ya? Laki-laki boleh menikah 4 perempuan, tapi perempuan hanya boleh 1. Boleh poligami, tidak boleh poliandri. Poliandri itu maksudnya 1 perempuan punya banyak suami, maksudnya poliandri. Hah? Karena di dunia ini kan banyak kualitas kan. Ya. Itu katanya Rocky Gerung itu. Saya lihat di mata Najwa itu. Kenapa kamu, Rocky Gerung ini kan tanya, kenapa kamu kok tidak menikah? Kan dia kan tidak menikah, tapi kan pikirannya kan cerdas, dia kan cerdas, orang cerdas, orang filosof, orang filsafat. Mantiknya itu keluar. Seandainya 1 laki-laki itu dapat jodoh 1 perempuan, ya maka dunia itu tidak adil. Karena ya apa kata Janer itu karena populasi laki-laki dan perempuan itu banyak perempuannya kalau diperbandingkan. Dan itu adalah sebagai tanda-tanda kiamat juga.
Jadi kita itu hidup di zaman akhir menjelang kiamat. Ya tapi semoga kita meninggal sebelum kiamat. Amin ya Allah. Karena kalau di beberapa kitab itu orang meninggal ketika kiamat itu banyak godaannya, banyak cobaannya. Baliklah tadi. Kenapa laki-laki itu boleh menikahi 4 istri, 4 perempuan, tetapi perempuan itu hanya boleh menikah dengan 1 laki-laki? Iku tak angen-angen. Apakah itu menjadi sesuatu yang dinamakan tidak adil? Nah. Bagi kalian itu gimana jawabannya? Tuh menurutmu ya Pak? Itu. Sampean kan setuju kan dengan statement ini atau enggak setuju? Kamu setuju? Sampean setuju kalau perempuan itu boleh menikah dengan 2 laki-laki, 3 laki-laki gitu maksudnya? Udah setuju. Lah sing ndak kok setuju ini apa? Enggak setuju karena nanti Maksudnya keterangan juga jelas itu Pak? nanti ini ketika perempuan melakukan poliandri itu kayak insya Allah. Nah lah ya, maksudnya kan syariat Islam kan begitu, artinya membolehkan poligami tapi melarang poliandri. Nah, menurut orang-orang Barat itu dianggap Islam itu tidak adil, lebih mensuperiorkan laki-laki. Seakan-akan laki-laki memang derajatnya lebih tinggi, perempuan itu tidak ada apa-apanya. Sehingga mereka ada keinginan untuk menyamakan gender tadi, kesetaraan gender berbasis ya Pak hampir semua ya laki-laki begitu, perempuan juga begitu. Nah, tapi gender dalam arti ini gender yang diartikan sebagai apa ya? Secara mutlak, tidak ada pembatasan. Tapi saya kok tidak tahu kapan itu ya. Entah di semester, mungkin di semester kalian juga, semester 4 ya. Ketika saya merenung di kamar itu. Sebelum tidur saya merenung. Ya kenapa ya? Saya tuh tiba-tiba mimpinya begini. Mimpi sebuah kehidupan. Taruhlah ceritanya misalnya Ridho Wahyuda. Bagi saya itu begini. Di dalam mimpi itu digambarkan begini. Ridho itu pada tahun 2023 dia menikah dengan Fatimah. Kemudian tahun 2026 dibolehkan oleh istrinya itu si Fatimah untuk menikah lagi. Kemudian akhirnya tapi yang memilihkan yang perempuan, akhirnya dipilihkan yang namanya Umi Kulsum misalnya. Umi Kulsum. Terus kemudian tahun 2030. Nah, dia karena memang ada kelainan di dalam hormon seksualnya. Nah, akhirnya diminta dengan atas dasar kemaslahatan, mempertimbangkan kemaslahatan si Ridho biar tidak, karena dia pada saat itu kena penyakit ya hyperseks itu misalnya, contoh gitu maksudnya. Akhirnya menikah dengan istri yang ketiga dan istri yang keempat dan semuanya hidup sampai kemudian yang mati duluan ada Ridhonya. Meninggalkan 4 janda. Kemudian ada gambaran kedua. Setelah itu kelebet ganti skenario, ganti TKP. Ada Nasrul, taruh Nasrul. Ya. Nasrul tahun 2023 menikah dengan perempuan namanya Nasirah. Namanya Nasirah. Tapi kemudian 3 tahun kemudian pada tahun 2023 berarti 2025 dia baru si Nasirah ini hamil 2026 melahirkan, tapi dilalah kersane pangeran bayinya meninggal plus bojone.
plus si istrinya, si Nasirah. Akhirnya Nasrul itu dalam kondisi duda. Kemudian ya karena Nasrul itu orang yang berpengaruh, akhirnya cepet cari jodohnya. Memang diminta untuk menikah lagi. Karena seakan-akan kan kalau belum punya anak kan seakan-akan masih perjaka lah. Akhirnya menikah dengan wanita yang kedua yang menjadi istrinya, taruhlah namanya siapa? Sa'diyah. Namanya Sa'diyah. Nah, kemudian mungkin ya dikaruniai satu anak, 5 tahun kemudian meninggal Sa'diyahnya. Kemudian menikah lagi karena memang ada kebutuhan untuk merawat si anak itu. Menikah lagi dengan perempuan namanya Salia. Namanya Salia. Baru kemudian setelah itu yang meninggal adalah Nasrulnya. Baru setelah itu Nasrul usia sudah 50 tahun meninggal. Kemudian ganti cerita perempuan. Misalnya seperti Halimah tadi. Halimah tadi, dia ternyata menikah dengan orang namanya siapa? Siapa Halimah? Kamu pengen nikah dengan siapa? Misalnya Halimah dijodohkan dengan Ariel Noah. Contoh, pada saat itu misalnya Ariel masih umurnya 25. Tapi kemudian suaminya yang meninggal, kemudian Halimah itu masih awet muda, awet cantiknya, kemudian dinikahi oleh orang namanya David misalnya. Kemudian sampai dia itu selama hidupnya sampai Halimah meninggal itu menikah dengan 4 laki-laki. Tapi menikah mati. Mariono diakhiri dengan Halimah yang mati. Saya itu membuat kesimpulan. Ternyata Allah itu maha adil. Allah itu maha adil bagi saya. Ya, syariat poligami dan larangan poliandri hanya berlaku di dunia, tetapi tidak berlaku di akhirat dan konsekuensi akhirat. Termasuk skenario Tuhan itu sangatlah adil. Bisa jadi Halimah itu ditakdirkan punya 4 suami, tetapi dengan skenario suami pertama mati, suami kedua mati, ketiga mati, keempat mati. Contoh. Ya pancen Halimah itu ditakdirkan di Lauh Mahfuz ditulis memang punya 4 suami. Contoh ya. Tetapi kemudian Nasrul itu juga mungkin ditakdirkan juga punya 4 istri, tetapi dengan skenario Tuhan di dunia itu ya 1 istri. Yang kemudian ada skenario Tuhan lagi, ada yang memang laki-laki punya langsung 2, 3, dan 4, tetapi itu mustasnayat. Hanya orang-orang tertentu yang entah itu memang takdir pilihan Tuhan atau takdir yang dia paksakan sendiri. Paham maksudnya? Takdir yang dia paksakan sendiri maksudnya kekarapannya dewi. Yang pada akhirnya itu cerai hidup itu adalah sebagai tanda bahwa dia itu memang ya bukan jodohnya, bagi saya itu bukan jodohnya. Nah sehingga bagi saya ya Allah itu menentukan jodoh itu adil, sangat adil. Tinggal aja sampean ketok itu pintunya itu, pintu Lauh Mahfuz itu, biar kamu dikasih kisi-kisi jodoh. Ya Jamilah, baliknya Jamilah Allah. Tapi Jamilah itu maknanya apa? Nomor 93. Jamilah itu ada yang bihasabi tabi'in nadhir. Memang ada yang sifatnya subjektif. Bagi Ramadan itu perempuan yang namanya Sylvia itu sudah Jamilah, ya Jamilah. Ya, tapi mungkin bagi Fahmi itu kurang Jamilah. Kurang Jamilah itu. Misalnya
Nah sehingga jamilah di sini bihasabi tabi'un nazir walau sauda. Sekalipun orang-orang negro Nigeria guys yang irang-irang bagi mereka orang-orang hitam seperti itu jamilah versi mereka. Tapi mungkin versi Azka itu blas dak jamilah. Ya kan? Lah ya no. Lebih jamilah orang-orang Indonesia, orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia. Pokoknya orang-orang Indonesia, terutama orang-orang Sunda itu cantik-cantik ya katanya ya. Katanya iki ono sing Sunda ta? Hah? Halimah keturunan Nuril. Nuril itu mana rumahmu? Pasuruan. Hah? Sunda Empire. Iya. Ya katanya orang-orang kan orang-orang Sunda itu cantik-cantik. Ya. Di Bandung di UIN Sunan Gunung Jati itu saya pernah ke sana 1 kali. Nah itu ya begitu mahasiswinya itu cantik-cantik Mas. Masya Allah. Tapi laki-laki ya, jangan kamu menikahi waktu kurahu bariatul jamal. Makruh hukumnya sampai menikahi wanita yang terlalu cantik. Tapi terlalu cantik versi kamu. Kenapa demikian? Li'annaha tazhu wa tatoli'u ilaiha ayunul fajara. Kadang orang yang perempuan yang terlalu cuantik ya, terlalu cuantik. Itu ya kadang dia ini sombong. Ya, kayaknya kamu punya pengalaman Kak Aska dengan ya sombong. Garaya apa? Garai di pentelengi, garai dilihati oleh laki-laki yang matanya mata jelalatan seperti itu. Nah. Wa qarabatun utawi kerabat ba'idatun kang adoh, kerabat yang jauh, anhu saking man miman saking wong finasabi kang tetep ing dalam nasabe man iku aula luwih utama min qarabatin qaribatin tinimbang saking kerabat kang cedhek, kerabat yang dekat wa ajnabiyatin lan wong wadon ajnabiyah. Kenapa alasannya lidho fi syahwati krono apese syahwat, lemahnya syahwat fil qaribati ing dalam nikahi kerabat. Fayaji mongko teko apa alwaladu, mongko lahir apa alwaladu, sapa alwaladu anake nahifan hale wong kang kurus. Tapi kayaknya kurus itu tidak jadi parameter di sini ya. Orang itu bisa kurus itu ya karena banyak hal. Tapi ini hadis ini. Tapi ini karena hadis. Wal qaribatu utawi sing dimaksud kerabat iku man wong ya kang utawi man iku fi awali darajat til umumati kang tetep ing dalem kawitane pira-pira derajate umumah iku saking saking jalur bapak wal khuulati lan saking jalur ibu paman atau bibi dari jalur bapak le am iku amah dari jalur bapak khol dan kholah itu dari jalur ibu. Wal ajnabiyatu utawi wadon ajnabiyah iku aula luwih utama minal qarabati ketimbang saking kerabat al qaribati kang cedhek. Jadi menikahi wanita yang ajnabiyah itu lebih pas, lebih jos. Wala yuskilul an ora dadi muskil apa ma keterangan zukira kang disebut apa ma keterangannya bitazawujin nabi kelawan garwane nabi, menikahnya nabi sallallahu alaihi wasallam, menikahnya nabi Zainab ing Zainab. Ma'anah yang dalam sertane setuhune Zainab iku bintu ammatihi, anak wadon saking bibike nabi. Li anahu krana temen setuhune nabi, Kanjeng Nabi kutazawajaha garwa sapa Kanjeng Nabi ing Zainab. Karena Nabi menikahi Zainab bayanan dalam rangka krono menjelasaken lil jawazi marang hukum wenang.
Nabi melakukan itu ya karena memang ini Nabi itu sebagai syari'. Wala bitazawuji aliyan lan ora kelawan garwane Sayyidina Ali, menikahnya Sayyidina Ali Fatimah ing Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anhuma. Di anaha karena temen setuhune Sayyidah Fatimah iku ba'idatun kerabat jauh. Izhiya karena utawi Sayyidah Fatimah iku bintu bani ammihi, anak wadon saking anak lanange pamane Sayyidina Ali. La bintu ammihi duduk anak wadon saking pamane Sayyidina Ali. Lah menikahi kerabat yang jauh itu lebih utama ketimbang menikahi kerabat yang dekat dan wanita ajnabiyah. Tapi bagi saya itu ajnabiyah itu aula dari segala-galanya. Karena memang banyak kejadian seperti itu. Itu namanya dalam bahasa nikah namanya pernikahan endogami namanya. Pernikahan dengan kerabatnya sendiri. Apa yang disebutkan, apa yang disabda di dalam kitab fikih dan hadis itu memang terjadi. Di daerah-daerah saya ada yang terjadi seperti itu. Anaknya kurang gizi dan sebagainya memang ada. Dan bahkan pernikahannya itu tidak begitu langgeng, soalnya wis waleh. Karena kenapa? Karena sering ketemu. Orang kan sampean dengan kerabat sampean kan sering ketemu. Orang sering ketemu itu biasanya itu syahwatnya itu malah tidak meningkat tapi malah menurun. Lah mungkin karena berhubungan dengan kondisi syahwat yang menurun itulah yang mungkin menyebabkan anaknya itu kurang gizi, kurang kurus dan sebagainya. Makanya sampean ketika besok-besok ya, kalau sekarang belum. Besok-besok itu ya ketika berhubungan itu pastikan bahwa kedua belah pihak itu benar-benar punya syahwat yang cukup atau meningkat. Nah, itu adalah tanda kata Ridho itu senyum-senyum ya. Itu adalah tanda kalau itu misalnya jadi dan hamil, berarti bibitnya bagus. Bibitnya bagus. Tapi ini kamu ini ya, ini apa namanya? Tetenger itu apa? Tanda. Maksudnya gini. Misalnya Pasuruan dengan Mojokerto tadi. Siapa Mang Pasuruan Mojokerto? Mas Udi ya. Pasuruan Mojokerto. Nah, ini contoh ya, Pasuruan Mojokerto. Ada laki-laki dari Pasuruan, perempuannya Mojokerto. Nah, menikah karena laki-lakinya diminta untuk ikut dengan yang perempuan, berarti akhirnya yang laki-laki pindah ke Mojokerto, kemudian dia berhubungan dan akhirnya hamil. Menurut pertanda, rumah yang pada saat itu berhubungan dan kemudian hamil itu adalah rumah yang benar-benar barokah. Jari kiai-kiai ngono. Nah, maka usahakan tidak pindah sampai melahirkan dari rumah itu. Jadi misalnya ada perempuan itu dilalah bisa hamilnya itu di Mojokerto tadi. Sebisa mungkin yang laki-laki menahan diri untuk tidak pindah ke tempat lain. Entah itu karena apapun lah, itu memang ya itu alamat lah, itu tanda atau isyarah bahwa di tempat itu adalah tempat yang diberkahi. Begitu pula ketika itu di rumahnya, misalnya di Mojokerto sudah ada ikhtiar kemudian tidak bisa hamil. Di Pasuruan sudah ikhtiar juga tidak bisa hamil. Kemudian 6 bulan kemudian si suaminya itu misalnya dosen di Yogyakarta atau dosen di Malang sini, jauh-jauh di Malang sini. Dia ngekos dan sebagainya, ikhtiar kemudian bisa hamil. Ya di Malang di situ tempat kamu yang diberkahi oleh Allah. Sehingga pada saat itu usahakan sampai tidak sampai melahirkan itu jangan berpindah.
Jangan berpindah. Ini memang tidak ada kitabnya, tapi ini mujarab atau sudah banyak dialami oleh kiai-kiai. Ya, sudah banyak yang menandai maksudnya. Nah, sudah banyak yang menandai. Nah, karena kan kadang ada yang laki-laki yang ikut ke rumah istrinya atau istrinya yang ikut ke rumah suaminya atau dua-duanya mau mandiri, mau ke daerah lain lah, tidak di Pasuruan, tidak di Mojokerto tapi di Malang misalnya. Kayaknya seperti itu ada. Ya kemudian itu kadang juga menjadi pertimbangan orang tua. Kalau misalnya ada anak perempuan tunggal, akeh banget yang laki-laki, besar kemungkinan itu yang laki-laki akan ikut yang perempuan. Biasanya begitu. Kecuali kalau orang tuanya itu benar-benar punya keriduan yang gede untuk bisa melepas putrinya. Karena putri semata wayang. Karena putri satu-satunya. Ada Jawa itu menghargai kakak adik, menghargai persaudaraan. Kalau kakaknya belum menikah, jangan nikah dulu adiknya. Biasanya begitu. Kalau misalnya ada 3 bersaudara, Fahmi anak nomor pertama, kemudian terus apa nih? Azka anak yang kedua, anak yang ketiga itu misalnya Hilda anak ketiga. Fahmi ini kakaknya di sini belum menikah, tapi Azka ngebet ya, masya Allah, ngebet pengen nikah. Nah, sementara si perempuan itu juga begitu. Perempuan itu misalnya Nisa misalnya, kepengen Azka itu kadang kebelet tenan karo Nisa. Jangan benar-benar kebelet karena ketika ngaji mendengar hadis khairun nisa, pokoknya nisa dan dia. Nantilah Nisa itu 2 bersaudara misalnya. Dan Nisa anak pertama, dia punya adik laki-laki yang masih kecil. Dari pihak perempuan dibolehkan, tapi dari pihak laki-laki biasanya jangan dulu. Nah, tunggu masmu, tunggu Mas Fahmi itu menikah dulu. Biasanya begitu. Tapi itu ada Jawa, maksudnya ojo ngelangkai. Ojo ngelangkai, misalnya begitu. Abikron utawi perawan iku aula luwih utama minasayibi ketimbang saking sayib il amri karena ana perintah bihi kelawan nikahi bikr fil akhbari ing dalam pira-pira hadis as-sahihati kang sahih. Nomor 100 apa? Afala tazawwajta bikron tulaibuka wa tulaibuha. Kenapa kamu tidak menikahi perawan? Perawan itu kan bisa bermain-main dengan kamu dan dia bisa diajak bermain. Talaub fil firas maksudnya ini. Ora usah dijelas nih. Atau tazawwajul abkara fa innahunna a'dabu afwahan wa antaku arhaman wa ardo bil yasir. Nah, iki hadis riwayat Tabrani. Nikahilah perempuan-perempuan yang perawan. Karena sesungguhnya wanita-wanita yang perawan itu munus apa? Munus itu. Manis mulutnya. Adabu afwahan itu bisa bermakna zahir atau maknawi. Manis mulutnya berarti secara zahir atau baik tutur katanya, mesti ngono. Lek baik tutur katanya berarti itu maknanya maknawi. Lek ini manis mulutnya itu zahir, makna lahir. Tegese rasa mesti iku. Tidak paham kowe. Wantaku arhaman. Wantaku arhaman. Dan bersih rahimnya wa ardo bil yasir. Dan paling ridho terhadap sesuatu yang sedikit, qanaah. Gini mboten. Sing perempuan-perempuan iku ardo bil yasir iku tepak apa ora? Karena sampean iku lho, sampean iku qanaah apa ora? Qanaah. Ke santri-santri mat ali iku qanaah.
tempat tinggalnya itu mau dicampur dengan santri lain kona'ah. Tidak punya lemari kona'ah. Gitu. Pulang telat-telat kemudian dihukum kona'ah. Pulang telat kemudian gerbang ditutup kemudian dia apa? Menek. Iku ya kona'ah. Iku ya kona'ah. Ya Allah kok enek. Lek ora santri mat alaikum ndek enek. Ilali udrin, kejaba karena ana udzur. Udzur tidak bisa menikahi wanita perawan. Apa contohnya udzure qadha fi alatihi, qadha fi alatihi iki lho, wong lanang-lanang ya. Kedene apese alate wong lanang? Anil iftidodi saking iku fa iku anil iftidodi saking ngilangaken keperawanan. Paham tuh maksudnya? Betul. Ya Allah. Ya iku sing tidak bisa intisar iku maksudnya ngono ya. Sing ada kelainan tidak bisa intisar. Sinyalnya lemah seperti itu. Nah. Pawaludun lan utawi wong wadon sing walut. Walut iku orang wanita yang punya potensi anak banyak. Duduk wanita sing punya banyak anak ya. Sampeyan aja kleru lek maknai. Aku iku wingi nekani walimah iku ana sing ceramah. Tapi ceramah itu memang bukan kiai, dalam arti dia itu sambutan, atur pasrah. Atur pasrah. Tapi karo ceramah. Ya iki ngutip hadis iki. Tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Tapi dene maknai walud iku wong wadon sing akeh anake. Wong wadon sing akeh anake rondo maksudnya. Iya lah maksudnya iku. Ya janda iku. Maksudnya iku wong wadon sing potensi anake akeh. Sing potensi duwe anak akeh. Lek berpotensi kan aslinya belum punya anak. Wadudun lan penuh kasih sayang. Iku aula luwih utama lil amri krana perintah bihima kelawan walud lan wadud. Bihima kelawan nikahi walud lan wadud. Wa yu'rafulan dan kinawaruhi bisa diketahui apa zalika mengkono-mengkono kaunuha walud dan wadud dan fil bikri ing dalam perawane biakori biha kelawan pira-pira kerabate biker. Walud dan wadud ini bisa diketahui dengan cara melihat kerabat-kerabatnya. Ini sama seperti dawuhnya Imam Ghazali. Ya wanita yang walud dan wadud itu ya, terutama walud itu yang potensi punya anak banyak. Kata Imam Ghazali itu bisa dilihat dengan dua cara. Satu, melihat kerabatnya, dia punya berapa saudara, dia punya ibunya berapa saudara, neneknya itu berapa saudara. Nah, anak yang akeh berarti dua anak akeh, potensi dua anak akeh. Tapi ini juga berlaku untuk laki-laki, karena mani itu kan dari laki-laki, bijinya kan dari laki-laki. Penuh kasih sayang apa ndak? Gati apa ndak? Tresnanan apa ora? Yang kedua, kata Imam Ghazali bisa dilihat dengan cara mengetahui siklus haidnya. Dengan cara mengetahui siklus haid. Kalau siklus haid itu masing-masing ya berbeda-beda. Tapi catatan saya itu begini. Sebelum kita akhiri, catatan saya itu begini. Saya tuh teringat dengan dawuhnya pengasuh pondok Kewagian, Yai Abdul Hanan itu. Yai Hanan. Ada yang alumni Kewagian? Anak sing ana sing pasan. Azga tahu pasan nek ono. Apa mung ijazah tok?
Ayo gulane sing ijazahan tok iku. Oh, gulane wirid-wirid ampuh-ampuh, jaduk-jaduk. Nah, menurut suatu riwayat yang pernah ditulis di beberapa yang juga pernah diposting juga. Nak lek nikahi wong wadon atau ketika kamu memilih pasangan itu harus benar-benar pakai otak, harus benar-benar pakai akal. Hati itu nanti bisa lunak dengan adanya akal. Sehingga cinta itu tidak buta. Cinta itu tidak buta. Bahasa cinta buta itu hanya bagi mereka yang hatinya tertutup oleh nafsu. Nah, sehingga ketika memang tidak jodoh, kemudian dia ngebet untuk menikah dengan dia. Ya Allah, kalau dia itu bukan jodohku, nah. Kalau dia jodohku maka dekatkanlah. Kalau dia bukan jodohku maka matikanlah sainganku. Maka matikanlah. Itu kan dongone wong sing ndak neriman, anjen maksa. Harus kamu benar-benar pikir dengan otak yang matang, pikir dengan akal yang matang. Kalau kamu juga harus objektif. Kalau memang itu cantik ya kamu akui cantik. Kalau memang tidak cantik kamu akui tidak cantik. Taruhlah misalnya persentasenya itu dalam arti kecantikannya adalah nilainya 1 sampai 10 nilainya 9. Kamu harus tahu bahwa 10 tahun kemudian pasti akan kurang menjadi 7. Mungkin 30 tahun kemudian akan berkurang menjadi 5. Begitu juga lah perempuan ke laki-laki. Kalau perempuan itu memang milihnya yang ganteng, maka kamu harus tahu bahwa secara poin taruhlah gantengnya 9, maka ketika dia di usia 30, maka akan turun lagi menjadi 8. Usia 40 akan turun menjadi 7 atau 6. Apalagi di usia 70 itu akan berkurang menjadi 3 atau 4. Artinya itu tidak abadi. Benar-benar tidak abadi. Yang abadi itu adalah pada aspek agama. Pada aspek agama, ketika dua-duanya agamanya imbang, itu akan imbang di dalam menghadapi kehidupan. Karena menikah itu adalah mencari penyakit. Kamu setuju apa enggak dengan statement ini, tapi ini nyata terjadi. Tidak ada ceritanya orang menikah tidak ada konfliknya. Menikah itu pasti mencari penyakit. Tetapi ketika dua insan ini bisa menghadapi penyakit itu, bisa mengobati secara bersamaan, maka maka dia akan langgeng. Maka keberkahan akan melekat pada dia. Sehingga doa Rasul itu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kenapa kitabnya hanya ka? Ka itu ngerujuknya ke rajul. Ada laka, ada alaika. Itu maksudnya laka itu maksudnya lamnya itu memang ada makna positif. Alanya itu ala litaklif. Ya Allah, semoga engkau berkahi sang suami ini dalam keadaan positif, dalam keadaan lapang dada, dalam keadaan senang. Dan semoga engkau berkahi si suami ini dalam keadaan susah. Nah, alaika itu yang ditekankan ini. Wa jama'a bainakuma fi khairin, dan engkau kumpulkan di antara dua insan ini dalam senantiasa dalam kebaikan. Khair di sini pakai nakirah berarti tidak muayyan, artinya semua kebaikan yang ada selama itu baik. Kalau misalnya dua insan itu ditakdirkan memang tidak punya anak, sampai kemudian di usia si perempuan itu baru bisa hamil di usia 35 misalnya. Hamil tua istilahnya. Kalau memang itu menurut Allah itu baik, ya sudah, takdirkan itu. Karena mungkin ketika punya anak di usia-usia muda, pada saat itu mungkin belum mampu untuk mengurusi. Nah, sehingga bagi kita, bagi manusia itu khair, tapi bagi Allah enggak. Nah, itu ampuh itu doa itu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Nah, karena suami itu adalah imam, maka segala keputusan itu ada pada imam. Nah, ya apa kata Pak Izzuddin yang kemarin ketika seminar itu ya memang benar. Jangan sampai perempuan-perempuan itu bisa mufarokoh dengan imam
yang mungkin imam itu tidak mengetahui situasi makmum. Nah sehingga jadilah imam yang baik, yang bisa yang bisa mengendalikan jamaahnya dengan baik, mengontrol jamaahnya dengan baik. Lah, wis doa barokah itu paling ampuh. Barakallahu laka barokah alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, itu paling ampuh. Lah sementara istilah sakinah mawaddah warahmah yang ada samawa, samara itu jauh daripada makna benar secara lafziyah ya. Apa yang dimaksud sakinah itu maksudnya tenang. Tenang, mawaddah itu adalah mawaddah, tapi di dalam beberapa tafsir itu maksudnya mawaddah itu taikun lil wati. Doakan orang itu. Mawaddah itu maksudnya kan senang dalam arti senang hubungan. Senang berhubungan. Beberapa tafsir ada yang mengatakan seperti itu. Kalau rahmah itu ya rahmat sebagaimana umumnya. Nah sehingga ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Nah, jadikan pasangan itu sakinah dulu. Sakinah itu sudah pasti mengandung mawaddah dan rahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum pakai khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu. Tujuan daripada memasangkan dua insan itu tujuannya adalah mendapat sakinah. Baru ketika sudah dapat sakinah, wa ja'ala, pakai kata ja'ala itu menjadikan tapi sebelumnya sudah ada. Yaitu sakinah itu mawaddatan warahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan itu semua untuk bisa menetapkan kesakinahan yang substansinya adalah mawaddah dan rahmah itu hanya berfungsi bagi mereka kaum-kaum yang bisa berpikir, bisa menelaah. Nah sehingga ada kiai yang berstatement gini, tapi sampean jangan tersinggung ya, ini ilmu tapi khawatir saya nanti menyinggung. Tapi ini kamu boleh pendapat boleh enggak? Wanita yang alimah itu selevel dengan laki-laki yang alim. Secara umum, wanita yang solihah itu selevel dengan laki-laki yang soleh. Wanita yang ahli fikih itu selevel dengan laki-laki yang ahli fikih. Dan dapat dipastikan keharmonisannya itu biasanya presentasinya 80-90%. Tetapi iki rodok nyeleket ini. Tapi mungkin ini ya jangan tersinggung ya. Tetapi wanita yang hafidhah itu tidak sekufu dengan laki-laki yang hafid. Kecuali kalau dia itu dua orang ini benar-benar memahami ilmu fikih. Banyak cerita santri yang dia itu memang basicnya itu hafal Quran, tapi memang dia itu fikihnya nol lah. Atau pelajaran fikih itu dia tidak ngerti, masalah haid juga tidak ngerti, kemudian masalah sholat dan sebagainya itu tidak ngerti. Pada akhirnya apa? Hidupnya itu monoton, hanya sekedar deres Quran dan sebagainya. Yang kemudian itu menjadi kegelisahan dari salah satu pihak yang itu khawatir bahwa tidak bisa menjaga perasaan pasangannya. Pada akhirnya banyak juga santri yang ada, maksudnya tidak banyak tapi ya ada. Ada dan mungkin 3 lebih hitungannya saya pernah menjumpai bercerai hanya karena tidak bisa menjaga perasaan pasangannya karena lebih mementingkan ego masing-masing, yaitu apa? Wong loro iku padha-padha ndrese dan dresnya itu ndak bisa diganggu. Iku wis padha kaya wong uzlah iku. Sing wong lanang yo ndres dhewe, sing wedok ndres dhewe. Tapi statement ini akan terbantah kecuali kalau dua orang ini benar-benar apa? Ada keinginan atau dua orang ini punya keilmuan yang lain, yaitu
paham fikih, apalagi fikih nikah. Nah, itu insya Allah terjamin. Tidak ada masalah maksudnya. Jadi bagi saya itu alim di sini adalah alim fi nikah. Ketika sampai sudah alim fi nikah maka nikahlah. Kalau belum alim fi nikah tapi sampai alim fi tafsir, alim fi usul fikih. Kalau alim sampean alim fi usul fikih kok bojomu kok hilahi, kok elati ngono man. Iki masalah iki. Iki masalah gundule masalah. Kan orang-orang usul fikih itu kan basisnya kan basis nalar. Atau hanya alim fi tasawuf. Tasawuf zikir teh manten anyar wis zikir tinggal zikir. Ya agak berat. Jadi ya yang proporsional lah. Artinya ya itu tadi alim fin nikah itu bagi saya sudah segalanya untuk bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Kalau sudah alim fin nikah kan dia kan bisa mengatur mana aspek ibadah kepada Allah, mana aspek sosial, mana aspek yang harus ditunaikan dalam kewajiban rumah tangga. Itu kan bisa diatur. Dan biasanya yang alim fin nikah itu biasanya mereka yang langgeng, kayak seperti bapak ibu sampean itu. Itu bagi saya itu ya sudah alim fin nikah. Nah, kalau belum alim fin nikah ya jangan menikah dulu. Artinya ilmu nikah itu wajib hukumnya dipelajari dan harus difahami secara tuntas bagi orang yang akan menikah. Tidak direkomendasikan belajar nikah setelah nikah. Karena itu biasanya ono masalah dhisik mari ngono lagi sinau. Biasanya begitu. Kalau orang yang tahu kan masalahnya begini, udah kan sampai kan bisa menangani. Nah. Ya kurang lebih seperti itulah. Wallahu a'lam bishawab.